Anak mem semua, sekarang kita akan memulai ibadah rutin kita hari Jumat. Mari anak mem semua siapkan dirinya, ambil posisinya tempat untuk kita beribadah sebentar. Ya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Anak mem semua ikut bernyanyi, ikut berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Kita awali dengan lagu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kembali kita nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kita angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, tak akan goyah, selamanya. Kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, Engkau boleh mengizinkan kami untuk melakukan ibadah singkat walaupun hanya melalui media online dan dari rumah masing-masing. Bapak, Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak didik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau memberikan hikmat, memberikan hati yang dengar-dengaran, agar ibadah kami ini boleh menguatkan, boleh menyenangkan Tuhan juga, dan boleh menguatkan anak-anak kami. Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau berikan kami suara yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Engkau berikan kami hati untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sucikan, kuduskan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami sambut ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak mem semua, masih ada sukacita. Kita akan bernyanyi. Semua anak mem bangkit berdiri. Ikuti lagu ini, bernyanyi dan bergerak ya nak, supaya semua semangat ya. Kita mau nyanyi Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan
Iya, itu tadi anak Tuhan semua harus panjang sabar. Baiklah anak mem semua, sekarang kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, duduk yang tenang. Kita mau angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita nyanyi dari awal, lebih sungguh-sungguh. Karena hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami pagi hari ini, anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi, sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak, kami mau Tuhan membawa kami, memberikan kami hikmat supaya kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih Bapak, ajari kami firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, salam. Pagi hari ini Bapak mau menceritakan sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu bercerita tentang Raja Salomo yang diberikan Tuhan sebuah harta yang tidak ternilai, yaitu yang namanya hikmat. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, satu ketika Raja Salomo, anak-anak, waktu itu dia memiliki musuh yang sangat banyak. Sebagai seorang raja, dia memiliki musuh yang sangat banyak. Nah, dia memerlukan sebuah hikmat untuk bisa membedakan, memutuskan perkara, supaya pemerintahannya tetap berjalan, pemerintahannya tetap dipercaya oleh rakyat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memberikan hikmat dan setelah itu Tuhan memberikan bonus kepada Salomo dengan berupa harta, kekayaan, dan panjang umur? Nah, ketika itu
Salomo tidak meminta sesuatu yang berupa duniawi. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta harta, tidak meminta yang kelihatan oleh mata untuk menyenangkan hatinya, untuk menyenangkan dagingnya. Tetapi Salomo meminta hikmat supaya dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, sebuah cerita, ilustrasi Bapak berikan kepada anak-anak. Suatu ketika Budi diajak oleh papanya pergi ke sebuah festival makanan. Nah, di sana terdapat banyak meja-meja makanan yang sudah diisi penuh oleh makanan-makanan, beragam makanan yang sangat banyak. Dan tentu saja itu semua makanan semua adalah kesukaan Budi. Budi berkata, saya mau ini Pak, saya mau itu, dan saya juga setelah ini apa itu. Tetapi apakah Budi akan sanggup untuk memakan itu semua? Tentu saja tidak, bukan? Nah, inilah pelajaran pagi hari ini. Ketika Salomo bisa menimbang hikmat mana yang diperlukannya, anak-anak Bapak juga sebagai anak-anak yang akan tumbuh besar untuk menggapai cita-cita ke depan perlu hikmat. Apa itu namanya hikmat? Hikmat adalah sebuah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dikasihinya, kepada anak-anak Tuhan, untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang buruk tadi. Nah, Bapak pagi hari ini berpesan kepada semua anak-anak kita, anak-anak yang Bapak kasihi, marilah belajar daripada Raja Salomo. Bisa membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Bisa menimbang mana yang jahat dan mana yang baik. Nah, oleh karena itu, ke depan untuk menggapai cita-cita, anak-anak Bapak perlu minta hikmat kepada Tuhan supaya tercapai cita-citanya, tercapai apa yang dirindukan dan juga apa yang diinginkan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini pagi hari ini anak-anak Bapak boleh melakukannya, meneladani Raja Salomo di dalam ayat 13, upah atau bonus yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo karena dia taat kepada Tuhan. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Nah, ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, ketika anak-anak meminta hikmat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang tidak anak-anak Bapak minta pun pasti Tuhan berikan. Jadi biarlah kiranya pagi hari ini firman Tuhan ini belajar, renungkan firman Tuhan ini, dan juga lakukan di dalam kehidupan anak-anak Bapak untuk menggapai cita-cita, untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita untuk hari depan yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa yang baik, kami berdoa pagi hari ini, biarlah kami semua, terlebih lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati kami ketika firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tidak meminta harta kekayaan kepada Tuhan, namun kami meminta hikmat kepada Tuhan untuk kami boleh memperoleh hati yang bijaksana menimbang apa yang baik dan tidak baik, sehingga kami Tuhan juga boleh menimbang di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang yang serakah, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berapa menit?